Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin muslimat yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para ulama, para guru, para asatidz, para hujjaj, Bapak Ibu sekalian, dan yang tentu takrim dan takzim kita kepada seluruh pengurus Mushola Al-Istiqomah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam iman dan Islam, memberikan kita kenikmatan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kerinduan yang teramat sangat akan berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini di atas jalan Shiratal Mustaqim, di atas iman dan Islam kita. Karena sungguh hanya dengan itulah kita akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam sama-sama terus kita sampaikan kepada junjungan alam yang senantiasa memberikan contoh teladan yang sangat paripurna dalam peran-peran apapun juga. Kalau kita seorang ayah, beliau juga seorang ayah. Kalau kita seorang pemimpin, beliau juga seorang pemimpin. Kalau kita seorang panglima perang, beliau juga panglima perang. Pokoknya apapun jabatan-jabatan kita, peran-peran kita di muka bumi, maka sosok ini juga menunjukkan bagaimana menjalankan peran-peran itu dengan sebaik-baiknya. Siapa beliau? Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat juga menghampiri keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus saleh, dan ujung-ujungnya salam dan salawat itu juga luber ke kita semua yang cinta kepada beliau. Mudah-mudahan nanti kita akan diperjumpakan selain dengan orang-orang yang kita cintai di muka bumi ini, juga insya Allah akan dijumpakan kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, ayah, handa, kakanda, adinda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah kaidah di dalam kehidupan, yaitu al-istidadu miftahul falah. Bahwa kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen apa aja yang kita harapin bisa tercapai, kalau kita pengen kita bahagia, maka kagak ada yang kita kerjakan kecuali kita kudu mempersiapkan diri. Ya. Jadi kalau kita melihat apapun di dalam kehidupan ini, maka persiapan itu adalah kunci kemenangan. Persiapan itu adalah kunci kesuksesan. Persiapan itu adalah kunci tercapainya semua cita-cita dan harapan kita. Tanpa persiapan
maka kata para ahli itu adalah separuh dari kejatuhan, dari kekalahan kita. Makanya apapun yang kita lakukan, kita harus siap-siap. Ambil contoh aja yang baru kemarin selesai di Qatar. Ada yang pernah ke Qatar gak? Kemarin ke Qatar gak? Lagi Piala Dunia. Siapa di sini yang ke Qatar? Kagak. Paling nontonnya di TV aja gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat di Qatar ada perang dunia lagi. Apa namanya? Piala Dunia tahun 2024. Konon kabarnya Bapak Ibu sekalian, Piala Dunia yang berlangsung bertahun-tahun itu, ratusan tahun kali ya, itu yang paling sukses penyelenggaraannya itu adalah penyelenggaraan di tahun 2024. Itu sih nyoblos ya 2024. 2022 kemarin. Iya benar ya? 2022 kemarin. Itu yang paling sukses dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelum-belumnya. Ya. Dan kalau kita perhatiin memang sukses banget. Bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan bolanya, pertandingan bolanya, bahkan kalau kita yang lebih penting adalah ternyata Piala Dunia di Qatar kemarin itu menjungkir balikan pandangan orang-orang barat, orang-orang yang kagak suka sama Islam, orang-orang yang suka mendiskreditkan Islam, mereka terbelalak ketika mereka sampai di sana. Selama ini kan mereka pikir karena dibombardir dengan ghazwul fikri, dengan perang pemikiran, Islam itu teroris, Islam itu sadis, Islam itu ganas, yang jelek-jelek tentang Islam. Tapi begitu mereka sampai di Qatar, mereka lihat suasana Islam, mereka ketemu Islam yang damai, Islam yang enak, Islam yang penuh dengan keramahan. Mereka ketemu di Qatar. Masya Allah, luar biasa ya. Masjid-masjid di Qatar waktu itu dibuka, bukan hanya buat sholat, buat ibadah, buat taklim, buat ngaji Bapak Ibu sekalian, tetapi juga dipakai buat wisata orang-orang yang belum Islam. Makanya kita banyak lihat tuh orang-orang Jepang gitu, orang-orang Korea, orang-orang Barat, Jerman, segala macam, Perancis yang datang ke masjid, ngelihat orang sembahyang, ngelihat orang ngaji, ngelihat macam-macam tuh. Ya. Sebenarnya sih masjid dibuka buat wisata itu udah perkara biasa dari dulu. Di Mesir itu yang namanya Masjid Al-Azhar itu juga dibuka buat wisata. Jadi bukan hanya untuk orang mengerjakan amal ibadah, ya. Cuma kalau orang Islam masuk ke Masjid Al-Azhar free of charge, gratis. Ya namanya kita mau sholat, masa kita di charge sih, masa dibayar? Kagak, gratis. Mau sholat apaan aja gratis di sana. Mau ikut pengajian di majelis taklimnya Al-Azhar sana gratis. Cuman kalau orang-orang yang belum Islam masuk ke Masjid Al-Azhar, dia kudu bayar. Nah, teman-teman di Azhar itu ada cerita, ya. Kudu bayar, beli karcis. Makanya kalau masuk dilihat tampangnya bukan tampang-tampang orang Islam, ditanya tuh sama penjaganya, ente Islam apa bukan? Gitu. Kalau dibilang bukan, karcisnya mana? Gitu. Kalau dibilang Islam, bener tuan, yakin tuan. Kalau gitu baca syahadat kayak apa? Nah itu kuncinya di situ tuh. Kalau dia bisa baca syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk gratis. Makanya teman-teman yang kuliah di sana yang sering jadi apa namanya itu, kalau nganterin turis, guide ya, tour guide, tuh ngajarin tuh dari bis. Pak, Bu, ada gak yang agamanya bukan Islam? Saya Ustadz, dibilang gitu. Nah sekarang kita mau ke Masjid Al-Azhar, maunya masuk ke Masjid Al-Azhar, bayar apa gratis? Nah kalau orang Indonesia kalau tanya gratis demen banget dia. Kalau bisa gratis Ustadz, oke. Kalau gratis ada syaratnya, apaan? Ya, harus Islam. Mau gak jadi Islam? Diem dia. Ya udah kalau begitu saya ajarin deh, nanti ditanya. Kalau ditanya Islam apa bukan, jawab aja Islam. Ntar ditanya lagi, bisa baca syahadat? Bilang bisa.
Syahadat kayak apa Ustaz? Diajarin tuh sama tour guide-nya. Bu, Pak, baca asyhadu an la ilaha illallah, diikutin. Ya kan jadi Islam dia. Lah dibaca syahadat. Jadi di Qatar begitu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Makanya kalau kita melihat berita-berita di media sosial, dikatakan sebelum penyelenggaraan Piala Dunia 2022 kemarin, nggak kurang dari 585 orang yang beragama di luar Islam masuk Islam. Ini sebelum penyelenggaraan nih. Yang mu'alaf itu udah sampai 585 orang. Subhanallah. Begitu mereka lihat Islam itu begitu luar biasa. Bagaimana orang-orang di Qatar itu sangat dermawannya mereka, senyumnya. Apa aja yang mereka tanya dijelasin dengan luar biasa. Tampilan-tampilannya, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran di tempat-tempat umum disampaikan. Nah, bahkan Syekh Muhammad Jabir bilang, selama penyelenggaraan dari awal sampai akhir yang jadi mu'alaf tidak kurang dari 1.200 sekian orang, cuma dalam waktu sebulan. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dakwah yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, kenapa bisa sukses? Bukan hanya dalam bolanya, pertandingan bolanya, tetapi juga sukses dalam memasarkan, kalau bahasa marketing, dalam mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang tadinya anti banget sama Islam. Jawabannya, karena Qatar mempersiapkan dirinya dengan baik. Itu jawabannya. Bu, ada yang tahu nggak berapa lama Qatar mempersiapkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2022? Ada yang tahu nggak? Berapa tahun? Kagak ada yang jawab. Bu, ada nggak sih ibu-ibu nih? Jangan-jangan mata saya aja yang salah lihat nih. Bu, berapa tahun bu? Salah, kagak disetrap. Berapa tahun? Lama? Iya emang lama. Pak, berapa tahun Pak? Mana penggemar bola nih, penggemar bola? Gue pengen tahu. Berapa lama Qatar nyiapin dirinya jadi tuan rumah Piala Dunia? 25 tahun? Kelamaan Pak. Tapi nggak apa-apa, yang penting jawab. Pak, Bu, Qatar nyiapin dirinya untuk jadi tuan rumah 12 tahun. 12 tahun. Nggak tanggung-tanggung 12 tahun. Padahal penyelenggaraan Piala Dunianya cuma 29 hari. Kalau kita rata-ratain, ya, sehari penyelenggaraan Piala Dunia butuh waktu 150 sekian hari, atau kita sebut aja 3 bulan. Jadi Qatar mempersiapkan diri sehari penyelenggaraan Piala Dunia, maka dia butuh waktu 3 bulan. Jadi persiapannya kagak tanggung-tanggung, matang betul persiapannya. Makanya sukses. Dalil itu ketemu tuh, ya. Makanya dalilnya ketemu. Kan ada dalil juga yang mengatakan, ada kaidah di orang-orang Arab itu mengatakan begini, al-istidadu dalilul jiddiyah. Orang-orang Arab itu paham betul tuh. Al-istidadu dalilul jiddiyah. Apaan? Bu, ikuti saya Bu. Al-istidadu dalilu al-jiddiyah. Pak, ikutin saya Pak ya. Hafal nanti nih sampai di rumah, kasih tahu bini kita, kasih tahu anak-anak kita. Pak, ikutin saya. Al-istidadu dalilu al-jiddiyah. Nah, semua ngikutin saya.
Al-istidadu dalilu al-jiddiyah, bahwa persiapan itu dalil, persiapan itu bukti. Bukti apa? Al-jiddiyah, kesungguhan, dalil dari keseriusan. Jadi kalau kita bilang kita serius, atau kita bilang kita sungguh-sungguh ingin mencapai sesuatu, buktinya apa? Buktinya persiapan kita matang apa kagak? Gitu. Kalau kita bilang kita pokoknya pengen banget sih Joleha, ya, anaknya Pak Haji di samping rumah, tapi kita tidak mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk jadi suaminya Zuleha, maka itu namanya bohong. Namanya bohong. Coba deh, kalau misalnya ada penjaga datang ke rumah kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Pak Haji, saya lihat anaknya Pak Haji, Juleha, sekarang kalau kembangnya udah mekar banget. Kalau buah udah mateng banget. Saya takut kalau dibiarin aja entar jadi busuk Pak Haji. Emang kenapa Bang? Gini Pak Haji, kalau Pak Haji berkenan, saya datang ke sini serius. Serius mau ngapain? Ya udah deh, saya boleh deh jadi imamnya Juleha Pak Haji gitu. Boleh gak kalau saya jadi suaminya Juleha Bu Haji gitu. Nah kalau ada penjaga yang datang ke rumah kita bilang begitu, minta anak kita bilang apa? Bu, kita bilang apa Bu kalau dia minta anak kita? Diem lagi nih ibu. Diem aja kita. Kita bilang apa? Pak, kita bilang apa? Mana buktinya gitu kan? Ya. Kan selalu kita bilang begini, iya, emang begitu. Tapi ente emang udah siap jadi suami Juleha? Kan kita bilang begitu tuh, suami apa suami lagi? Ayah yang baik, ibu yang baik kan bilang begitu. Emang ente udah siap jadi suaminya Juleha anak saya? Siap Pak Haji. Siap Bu Haji. Apa persiapan ente? Ya Allah Pak Haji, ini beneran Pak Haji, saya udah siap banget Pak Haji. Persiapan saya begini Pak Haji, kalau nanti memang Pak Haji kasih Juleha buat saya siap tinggal di rumahnya Pak Haji habis kawin. Emang kenapa siap tinggal di rumah saya? Iya soalnya kalau tinggal di rumah saya udah kagak ada kamar lagi, udah penuh Pak Haji. Jadi saya siap deh ninggalin rumah saya, tinggal di rumah Pak Haji. Pak Hajinya bingung. Persiapannya ternyata persiapan nempatin rumahnya Pak Haji. Cuman itu persiapan lo Bang. Ente persiapan cuman itu, enggak ada lagi Pak Haji. Saya siap pokoknya. Saya siap jadi sopirnya Juleha. Kemana aja dia pergi, saya anterin anaknya Pak Haji. Kan saya tahu Pak Haji punya mobil 4. Udah 1 buat saya anterin. Juleha kemana aja dia pergi, saya siap jadi sopirnya Juleha. Kata Pak Haji, dia mau ngawinin anak saya atau mau ngerampok harta saya? Bukan persiapan kayak gitu. Ente tahu gak, Juleha itu hafizah, hafal 30 juz. Ente persiapannya apa buat jadi suaminya hafizah? Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji, saya udah 2 bulan ini belajar Quran Pak Haji. Alhamdulillah, saya siap. Saya udah siap. Sekarang saya baru lulus Iqra 2 Pak Haji. Lah, baru Iqra 2 pengen jadi suaminya apa namanya? Hafizah. Ente ngaca. Kalau ada pejabat ngomong dia siap kayak gitu untuk menikahin anak kita yang solehah gitu, yang macem-macem itu, kira-kira kita kasih gak anak kita sama dia? Bu, dikasih gak? Geblek dua-duanya kalau kita kasih. Kagak. Itu menunjukkan yang datang ke rumah kita melamar anak kita kagak serius. Karena kaedahnya man khatabal hasna
yu'ti mahroha. Siapa yang pengen dapetin wanita yang terbaik, maka dia kudu berani bayar maharnya. Apa maharnya? Kalau dia soleha, laki-lakinya kudu soleh. Kalau dia hafizah, paling enggak baca Quran kita lancar. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan baik-baik, kata Allah, diperuntukkan hanya untuk laki-laki baik-baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dan laki-laki yang baik-baik, yang soleh, hanya buat perempuan-perempuan yang juga baik-baik juga. Kan begitu kaedahnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kaya pungguk merindukan bulan, ya. Inna tayyur jamak ya. Inna tayyur, karena yang namanya burung, ala askaliha taqa. Yang namanya burung, menceloknya di burung yang sama, Bapak Ibu sekalian. Nih kalau ada burung emprit, ya, terbang sendirian, pengen mencelok di sekumpulan burung, di burung-burung yang banyak. Di sana ada kumpulan burung emprit, di sana ada kumpulan burung nuri, di sana ada kumpulan burung gagak, di sana ada kumpulan burung macam-macam. Kira-kira dia nemploknya di kumpulan burung yang mana? Hah? Burung gereja? Kagak. Empritnya soleh masa di gereja. Dia akan bergabung dengan burung emprit juga. Nah, makanya dalam urusan pernikahan juga persiapan harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah ya. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, dan kalau kita pengen maksimal hasilnya, kita kudu persiapan. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh. Urusan piknik aja. Saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di daerah saya di Kugusan, itu yang namanya setiap arisan ada aja pikniknya tuh. Ada aja pikniknya. Kita ikut 3 arisan, 3 kali piknik setahun. Belum lagi keluarga, belum lagi alumni. Itu piknik melulu tuh. Bapak Ibu sekalian, kita piknik aja persiapannya dari jauh-jauh hari. Itu kalau di RT saya, ya, setahun sebelum pergi kita udah siap-siap nabung segala macam dia tuh. Ya. Di sini begitu nggak? Ada nggak? Ada juga ya. Kan setahun dulu tuh nabung tuh sama bendahara RT supaya nanti begitu waktunya, kalaupun perlu nambahnya nggak terlalu banyak. Persiapannya dari setahun udah disiapin mau kemana kita pergi, Bapak Ibu sekalian. Itu cuma piknik. Sehari kita piknik perlu setahun persiapannya. Ya. Kalau saya sih paling demen kalau piknik itu sama ibu-ibu. Kenapa? Terjamin. Ya Allah, ibu-ibu itu kalau piknik apaan aja ada, apaan aja dibawa. Nah, kalau sama bapak-bapak saya kagak begitu resep saya. Kenapa? Ya itu deh, bengong aja bawaannya. Apalagi sama anak muda. Kalau sama ibu-ibu makanan alhamdulillah. Mau berangkat hari Sabtu, mau berangkat hari Ahad, hari Minggu, hari Kamis udah bikin lontong. Tuh ibu-ibu tuh. Begitu hari Sabtu dibawa lontongnya basi kagak jadi dimakan. Berangkat makanan banyak, pulang makanan banyak. Kalau bapak-bapak seadanya aja, kalau anak muda ya Allah, bekalnya cuman gitar. Kita diajak nyanyi aja kita diajak tuh. Cuman yang saya nggak demen kalau jalan-jalan sama ibu-ibu, kalau piknik sama ibu-ibu itu, kalau ibu-ibu itu gini, baru jalan sebentar, udah nanya pom bensin. Ustaz, pom bensin masih jauh. Loh, emang Bu Aji pengen beli bensin? Nah, nggak Pak Ustaz, ngapain nanya pom bensin? Biasanya kan ada toilet kalau di pom bensin. Kencing dulu kalau ibu-ibu. Oh, mau pipis Pak Ustaz? Oh iya deh. Mampir kita, yang izin 1, yang turun semuanya. Beli bensin 15 menit,
kencingnya 45 menit tuh ibu-ibu tuh. Tapi demen deh. Nah, buat urusan kayak gitu aja kita persiapannya sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan dalam kehidupan ini memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan persiapan. Dalam urusan yang paling tinggi, ibadah yang tertinggi itu adalah jihad. Jihad. Kalau kita diperangin, kalau di sini sih kagak ada itu. Kita damai di sini, ibadah kita bebas, nggak ada yang larang-larang. Baiklah, kita tentram kalau di sini. Tapi kalau ada sebuah negeri di mana kita mau menyebut Allah aja susah, angkat senjata di sana. Untuk urusan jihad aja Bapak Ibu sekalian, al-istidadu dalilul jiddiyah itu berlaku. Makanya ketika kita diminta berjuang oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat ke-60, Allah sebut itu. Apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan hendaklah kalian persiapkan semua apa yang kalian miliki untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau berjihad jangan tanpa persiapan, harus dengan persiapan karena fiilnya fiil amr. Ini perintah, ya. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nakhtafiya ahyana. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, kata para sahabat, apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An nakhtafiya ahyana. Kalau jalan, kalau pergi sekali-kali lepas sendal, lepas sepatu, nyeker. Jadi kalau kita nyeker, kagak pakai sepatu, kagak pakai sendal, pergi itu sunnah Rasul. Karena itu perintah Rasul kepada para sahabat, makanya dikerjain sama para sahabat. Ya. Nih, kita mulai nih, amalin. Jangan sampai seumur hidup kita kagak amalin tuh hadis. Ya. Supaya kita, kata Imam Nawawi, bisa dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahli di bidang hadis itu. Meskipun sekali aja. Ya. Mulai besok amalin. Kalau kita keluar rumah, lepas sendal. Kita ke musola, kita ke masjid, lepas sendal. Ditanya, Pak Haji, kok lepas sendal? Ada hadisnya. Kapan dong pakai sendalnya? Pulang dari musola, pulang dari masjid, pergi ke masjid, pergi ke musola, lepas sendal. Pulangnya pakai sendal. Kesian yang lain, ya. Yang lain sendalnya kebawa sama kita jadinya, ya. Sesekali perlu. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat zaman sekarang, hadisnya itu dipakai sama orang-orang yang jualan ini apa namanya tuh, herbal, dipakai sama mereka tuh. Kenapa? Karena kalau kita lepas sendal, saraf-saraf yang di bawah telapak kaki itu kan banyak sarafnya, Pak. Paling banyak sarafnya katanya di bawah telapak kaki itu akan ketusuk-tusuk dengan batu dan segala macam, menyebabkan berbagai macam penyakit kemudian jadi sembuh. Tapi kalau kita ngelihat hadis ini pentingnya buat apa? Kenapa Rasulullah menganjurkan para sahabat sekali-kali kalau ente jalan, ente pergi dari rumah lepas sendal, lepas sepatu, bukan buat kesehatan. Ternyata kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, hadis ini berkaitan dengan ayat ke-60 surat Al-Anfal tadi. Kenapa begitu? Karena kalau orang perang, kata Imam Nawawi gitu kan, kalau orang perang, kita harus persiapkan diri kita yang paling buruk. Salah satunya apa? Sepatu kita, sendal kita lepas kalau lagi perang.
Kalau kita kagak kebiasaan, jalan kagak pakai sepatu, kagak pakai sendal, giliran perang, gitu kan? Sendal kita lepas, sepatu kita lepas, angkat bendera putih, kan nggak aci banget. Masa nyerah gara-gara kagak pakai sendal? Lagi asik-asiknya main pedang gitu, tanteng, sendal kita putus, angkat tangan, gue nyerah deh. Kan kagak aci banget. Makanya ketika Rasulullah menjalankan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, siap-siap kalau nanti jadi perang, ente biasa kagak pakai sendal, kagak pakai sepatu, lepas itu sesekali. Begitu jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal kayak gitu pun Rasulullah mempersiapkan para sahabat dan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dengan sangat luar biasa. Ada hadis lagi tuh berkenaan dengan ini, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, "Allimu auladakum as-sibahah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajari anak-anak kita belajar berkuda, naik kuda, apaan lagi memanah, apaan lagi berenang. Jadi kalau kita melihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini bukan dalam kerangka kesehatan, tetapi dalam rangka wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Gitu. Ya, namanya perang kan kadang kita di atas kuda. Yang namanya perang gitu kan kadang di lautan. Jadi kita perlu belajar berenang, perlu belajar memanah, ya. Kalau makanya ya, kalau ada orang melakukan sesuatu, pengen sesuatu, tetapi dia tidak menyiapkan, ya, jadi yang namanya kaedah al-istidadu dalilul jiddiyah, bahwa persiapan itu adalah bukti keseriusan. Dia kagak ngerjain persiapan dalam kehidupan dia, apa yang terjadi? Yang terjadi Allah jadikan kita menjadi semakin malas buat mencapai apa yang kita harapin, ya. Turun konslet kayaknya, nggak apa-apa. Suara saya kedengaran nggak sampai belakang? Nggak ya? Cek. Ini Bapak Ibu sekalian nih, kalau orang-orang saleh nih, kalau ketemu situasi-situasi kayak gini yang tidak mereka pikirkan terlebihnya, apalagi kalau mereka lagi baca malam-malam, mereka lagi nulis malam-malam gitu kan, tiba-tiba lampu temploknya mati. Nggak pernah dibayangin sebelumnya, tiba-tiba mati. Apa yang ada dalam pikiran dia? Yang ada dalam pikiran dia, ya, di beberapa athar kita ketemu, ya, biasanya mereka itu nangis. Nangis saja mereka. Begitu lampunya dinyalain lagi, ya, anaknya, bininya ngelihat air matanya udah tumpah. Ditanya, "Mbak, kenapa nangis, Mbak?" "Bang, kenapa nangis, Bang?" Jawaban dia itu menyentuh betul. Dia bilang, "Kita kelagapan dari waktu terang, tiba-tiba jadi gelap, kita kelabakan. Yang saya lagi pikirin," dia bilang, "sampai saya itu menangis, gimana nanti kalau kita dari terangnya dunia ini tiba-tiba dimasuki ke alam barzakh, gelap semuanya. Jangan-jangan, ya, kalau sekarang kita kaget di alam barzakh, kita kagetnya nggak ketulungan. Kita baru tahu ternyata amal kita dikit banget dulu waktu di dunia." Mereka begitu tuh. Mereka begitu. Kalau orang-orang soleh selalu diingatkan dengan peristiwa-peristiwa di akhirat. Alhamdulillah. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Tadi sampai di mana ya? Sampai di mana tadi, Pak? Saya lupa tadi.
Apaan? Oh, ingat saya. Kalau kita kagak persiapin diri buat apaan aja, maka Allah akan jadikan kita menjadi malas. Allah jadikan kita semakin mundur dalam mencapai harapan kita. Sama kayak gini nih gitu kan ya. Kita misalnya masih ngerokok nih, ditanya pengen gak berhenti ngerokok gitu kan, kita bilang pengen, tapi kan kita cuma pengen doang, kita nggak ada persiapan, kita nggak siap-siap, kita nggak ada perencanaan. Maka kalau ada orang-orang yang pengen berhenti merokok tapi dia kagak siap, kagak persiapan, kagak bikin perencanaan, maka Allah jadikan di dalam diri dia semakin cinta sama tuh rokok, makin susah dia berhenti sama rokok karena dia nggak sungguh-sungguh. Nah, dalilnya mana Bapak Ibu sekalian? Kita bisa ngelihat begini, di zaman Nabi itu ada para sahabat Nabi, orang-orang munafik ya, ada orang-orang munafik yang kalau ketemu Nabi itu mulutnya manis banget ya. Ya Rasul, kami ini adalah orang-orang beriman yang ada di belakang Anda. Pokoknya kami selalu menjadi garda terdepan membela Islam. Kalau ada perang, kata mereka itu, kami yang ada di depan. Kami jadi tamengnya ya Rasul. Pokoknya kalau ada perang, ngomong aja sama kami. Saya akan ada di depan. Kira-kira mereka ngomongnya begitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka benar-benar cinta sama Islam, cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Pokoknya kalau udah mau dekat-dekat perang, kasih tahu aja ya Rasul. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, begitu perang udah mulai, sebelum perang mulai gitu kan, menjelang pertempuran memulai, menjelang jihad dilaksanakan, Rasulullah meminta para sahabat mempersiapkan diri. Itu biasa tuh, disuruh nyiapin. Ada yang ngasih harta mereka, ada yang mulai ngasah pedang mereka, ada yang bikin mata panah. Tetapi orang-orang munafik itu Bapak Ibu sekalian yang tadi ngomong kami siap berperang gitu, ternyata mereka duduk leha-leha aja, asoy-asoy aja, kagak ikut persiapan. Kan ditanya sama sahabat yang lain, ente katanya pengen perang, tapi kenapa duduknya santai-santai aja? Apa jawab dia? Masih lama perang, ntar aja kalau udah deket-deket, nggak perlu persiapan, kita udah mahir. Nah, begitu kira-kira jawaban mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Allah gambarkan di surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah." Kalau benar mereka emang pengen berangkat khuruj, keluar, berangkat perang, maka niscaya pasti mereka akan mempersiapkan diri, la'addu uddah. Walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah kagak suka dengan model kayak mereka. Mereka cuman manis di mulut, tapi sebenarnya hati mereka kagak pengen ikut perang sama Rasul. Ngomongnya aja pengen jadi orang soleh, tapi tidak mempersiapkan diri jadi orang soleh. Ngomong aja pengen masuk surga, tetapi nggak mempersiapkan diri, memantaskan diri menjadi ahli-ahli surga. Kenapa Allah kagak suka? Mereka santai-santai. Mereka santai-santai. Dan kemudian apa kata Allah di ayat itu? Fathabbatahum, maka Allah bikin lemah keinginan mereka untuk pergi perang. Nih, hati-hati kita nih Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati kita pengen gitu kan jadi istri yang solehah, jadi suami yang soleh, tetapi cuman sekedar diomongin. Maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjadikan diri kita suami yang soleh, mempersiapkan diri kita jadi istri yang solehah, Allah jadiin hati kita makin lemah. Ngomongannya doang, omdok doang yang makin tinggi. Hati-hati nih. Dalam kehidupan kita ketemu orang-orang kayak gini Bapak Ibu sekalian. Kata Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini, ay akharahum, Allah jadikan mereka malas berangkat. Na'udzubillah min dzalik. Nah,
Kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, Bapak Ibu sekalian, ya, yang ngomongnya doang tinggi, pengennya tinggi, tapi kagak siap-siap untuk mencapai itu, maka katakan aja waqilaq udu ma'al qaidin. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad dan orang-orang beriman, uqudu ma'al qaidin. Udah kalau begitu ente kagak isah berperang. Ente duduk-duduk aja, kelonan sama bini, kelonan sama anak-anak ente aja di rumah, sama buah-buahan ente yang lagi mekar-mekarnya itu. Udah sana, duduk-duduk aja. Allah jadiin kita menjadi males kalau kayak gitu. Emang nggak gampang gitu. Ya. Kita harus merubah sesuatu yang tadinya tidak kita kerjain menjadi kita kerjain. Kalaupun kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kayak gitu itu, orang-orang munafik itu ikut juga perang, ikut juga dengan hati yang males, Bapak Ibu sekalian, ya, kerjaan itu cuma ngerecokin orang doang. Ngerecokin orang doang yang serius. Ya. Tuh kan kita sering tuh kalau di rumah anak kita minta, tolong bantuin babak nyuci mobil, bantuin babak nyuci motor, bantuin babak ngepel. Anak kita kan tuh ogah-ogahan. Enakan juga main lato-lato. Kan begitu anak kita sekarang. Enakan main lato-lato. Kita paksa juga, dia kerjain, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ngerecokin kita doang. Begitu Bapak Ibu sekalian, hati-hati nih. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Allah yang bilang, lau kharaju fikum, jika orang-orang kayak gitu juga ikut perang bersama dengan kalian, mazadukum illa khabala, tidaklah zadukum nambah ke kalian illa khabala, kecuali apa tuh khabala? Kecuali kerusakan belaka. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, persiapan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian, ya. Sangat penting. Semua ibadah kita perlu persiapan. Haji kan begitu tuh ya. Ayatnya kan jelas. Fatazawwadu fa inna ghairaz zadi taqwa. Itu kan ayat tentang haji itu. Kalau kalian pengen berangkat haji, fatazawwadu, maka hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian. Makanya ikut manasik, ya. Nyiapin macam-macam kesehatannya. Saya paling gedek kalau ada yang pergi umroh kagak siap-siap. Bukan kagak ada, banyak Pak. Banyak Bu. Orang pergi umroh, pergi haji tanpa persiapan ada. Ya, saya gedek banget sama dia. Kita udah nyiapin manasik, dia kagak datang. Mending pernah haji, mending pernah umroh, kagak pernah. Kagak pernah. Begitu sampai di Mekah, begitu sampai di Madinah oke deh, kagak ada kaitannya sama manasik haji deh, gitu kan. Tapi begitu sampai di Mekah yang dikerjain macam-macam, tidak sesuai dengan apa yang diajarin. Ya Allah, kadang lebih pintar dia dari kita. Ada orang kaya Cinere, Bapak Ibu sekalian, pergi haji rombongan 26 orang dibawa, ya, bareng saya waktu itu. 26 orang, dia pengusaha restoran. Kalau saya sebut nama restorannya pasti tahu. Di sini nih ada nih, di mall yang dekat kita nih, apa namanya sih? Iya, Pesona, Pesek ya kita sebut ya, Pesek. Itu ada tuh, emang banyak banget deh. Sampai di Singapura ada gitu kan ya. Saya kenal orangnya, orang Cinere. Diajak. Ininya chefnya dia ajak, semuanya lah diajak, ada 26 orang. Itu yang rombongan pertama. Rombongan kedua kemudian ada 13 orang. Ya Allah, kita selenggarain manasik khusus buat dia waktu itu. Yang datang cuma segelintir orang. Saya kaget. Saya bilang, Pak Gun, iya namanya Gun depannya. Pak Gun, ini mana? Anak gua mana Pak Gun? Nggak tahu tuh, saya udah ini. Begitu sampai di sana suka-suka dia aja. Ya Allah. Gimana yang namanya tawaf? Masa tawaf dia mulai dari rukun Yamani? Dari rukun Yamani dia tawaf. Ketemu sama saya waktu tawaf sunnah.
ketemu sama saya malam jam 2:30. Saya masuk gitu kan, mulai tawaf, ketemu sama dia. Ustaz, bang, udah tawaf? Udah, saya dari jam 1. Saya udah 3 kali tawaf Pak Ustaz. Sholat tawaf. Alhamdulillah, soleh banget. Begitu muter bareng sama saya 2 putaran. Saya udah selesai Pak Ustaz. Loh, itu sampai di rukun Yaman itu. Saya udah selesai Pak Ustaz. Loh, udah selesai? Entar, sampai sana rukun Hajarul Aswad. Kagak, tadi saya mulainya dari sini Pak Ustaz. Lah, gimana ceritanya? Hah? Allahu Akbar walillahil hamd. Waktu pas umrah begitu juga. Main ngacir aja sendirian. Lagi sa'i. Udah dibilang bareng-bareng kita. Iya Pak Ustaz, saya kan kuat, saya anak muda, saya duluan. Emang anaknya, badannya emang ini banget, gagah banget. Lari dia. Boleh kan lari Ustaz? Boleh sih, tapi kita bareng-bareng aja. Kasihan yang udah tua. Enggak Pak Ustaz, saya tungguin. Betul, lari dia. Nah, kita kan pelan aja jalan gitu kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus aja gitu. Zikir, baca doa gitu. Begitu kita selesai di Marwah, dia masih belum kelar. Kita tungguin, lama ngos-ngosan. Begitu selesai saya tanya, "Bang, kan tadi lari?" "Iya." "Duluan, kalau jalan-jalan cepat kan?" "Iya." "Kok duluan kami?" "Ya, itu juga saya heran Pak Ustadz." Gitu. "Kenapa bisa heran?" "Saya juga heran," saya bilang. "Emang berapa putaran? Kan 7 kan?" "7 Pak Ustadz." "Saya juga 7. Dalam pikiran saya, apa saya dibantuin sama malaikat kali ya? Didorong sama malaikat jadi cepat. 7-nya gimana saya tanya? "Ya begitu Pak Ustadz. Seperti yang saya baca di buku." "Gimana?" Sofa, Marwah, Sofa. 1 putaran. Sofa, Marwah, Sofa jadi 2. Sofa, Marwah, Sofa jadi 3. Geblek ente. Makanya manasik datang. Sofa, Marwah 1, Marwah, Sofa 1. Oh, begitu jawabannya. Istighfar yang banyak. Sah nggak kalau kayak gitu? Ya jelas nggak sah. Ulangin lagi, saya bilang. Ya, udah capek Ustaz. Ulangin. Udah salah dari awal. Tuh ada tuh yang kayak gitu, kagak persiapan Bapak Ibu sekalian. Padahal ya, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Teruslah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-istidadu dalilul jiddiyah ya. Kalau untuk urusan dunia kita nyiapin dengan sedemikian rapihnya. Ya. Kalau untuk urusan anak kita nyiapin serapi-rapinya supaya jadi sukses. Pertanyaan saya adalah, apa yang kita udah siapin untuk urusan akhirat kita? Itu pertanyaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh, yang dinukil oleh Al-Imam Abu Abid Dunya di dalam kitabnya Zamud Dunya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, innallaha ta'ala ja'ala dunya Innallaha ta'ala ja'ala dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia salasa ajza, menjadikan dunia menjadi 3 bagian. Juz'un lil mu'min wa juz'un lil munafiq wa juz'un lil kafir. Bagian yang pertama adalah bagiannya orang beriman. Bagian yang kedua juz'un lil munafik, bagiannya orang-orang munafik. Bagian yang ketiga adalah juz'un lil kafir, bagiannya orang-orang kafir.
Apa dipetak-petak tuh dunia? Kagak. Maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dunia ini yang dijalanin oleh orang-orang dipandang menjadi 3 bagian oleh 3 kelompok itu. Kelompok pertama itu adalah orang-orang beriman. Bagaimana orang beriman memandang kehidupan dia, ya? Fal mu'min yatazawwaj. Bagi orang-orang beriman, apa aja yang dia kerjain, semua itu adalah bekal. Dia sholat, bekal dia. Dia tidur, bekal dia. Dia kawin, bekal dia. Dia masuk toilet, bekal dia. Marah dia juga jadi bekal dia. Orang mukmin itu dalam kehidupan dia 24 jam tidak ada yang dia lakukan kecuali dia pandang semua yang dia kerjain itu adalah bekal buat kehidupan dia. Tapi orang-orang munafik, wal munafik, dan orang-orang adalah apa? Yatazayyan. Orang-orang munafik itu dia melihat dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai perhiasan. Jamnya nggak kelihatan di sana tuh. Udah jam berapa nih? Kena sinar apa namanya lampu jadi nggak kelihatan. Kurang 5 ya? Oke, berarti 5 menit lagi. Yatazayyan. Yang namanya perhiasan, coba nih ibu-ibu yang paling tahu deh. Perhiasan itu diapain, Bu? Diapain perhiasan? Dipakai, diliatin. Kalau nggak dipakai, disimpan. Kan gitu kan kalau perhiasan kan? Nah, orang-orang meskipun kita secara akidah nggak ada yang tawar menawar, nggak ada yang bilang ngomongin. Secara akidah kita orang beriman, karena kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi cara pandang kita terhadap dunia, naudzubillah min dzalik, kadang bukan cara pandang orang beriman. Kadang cara pandang kita itu cara pandang orang munafik. Ngapain kita sholat? Supaya dilihatin orang, kayak perhiasan. Ngapain kita puasa? Supaya bapak mertua kita cinta banget sama kita. Kan ada orang yang kayak gitu, perhiasan, ya. Atau apa yang dia kumpulkan dari dunia, yang dia dapat dari dunia, dia kumpulin aja, dia tumpuk-tumpuk. Itu orang-orang munafik tuh, ya. Nanti dilihat deh di surat Ali Imran ayat ke-14. Waktu kita agak cukup, atau mungkin nanti bulan depan kita lanjutin. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu. Dan orang kafir, wal kafir yatamatta. Orang kafir memandang dunia itu tamatta. Apa tamatta? Nah, kalau kita pergi haji, itu kan ada 3 jenis haji. Ya, saya suka ditanya tuh, Pak Haji, kemarin waktu pergi haji, hajinya haji apaan? Gitu kan? Suka ditanya. Maksudnya itu di antara 3 jenis haji. Haji yang pertama itu adalah haji ifrad. Apa haji ifrad? Ngerjain haji dulu, baru ngerjain umroh. Ada namanya haji kiron. Apa haji kiron? Haji kiron itu ngerjain haji barengan sama ngerjain umroh sekali jalan. Biasanya orang-orang yang udah tua, yang udah nggak ada lagi kesanggupan fisiknya tuh, yang sakit, udah kiron aja deh. Gitu. Yang ketiga tamattu. Tamattu itu apaan? Ngerjain umroh dulu, gitu kan? Setelah ngerjain umroh, dia lepas ihramnya tanggal 8 Zulhijjah, dia pakai ihram lagi buat ihram haji. Nah, disebut tamattu karena bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Habis ngerjain umroh, larangan-larangan umroh kan ada tuh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, ada 5 larangan secara keseluruhan. Setelah dia lepasin apa namanya ihram dia boleh lagi ngerjain, bersenang-senang dia. Nah, baru nanti tanggal 8 dia pakai ihram lagi buat haji. Nah, itu tamattu, bersenang-senang namanya. Kalau tamattu sama kiron, kudu nyembelih hewan yang kita sebut sebagai dam, kambing gitu. Nah, tamattu itu bersenang-senang. Orang kafir memandang dunia tempat bersenang-senang. Tempat bersenang-senang, nggak peduli dia. Ya. Punya bini di rumah, bini orang lain dia kerjain. Yang penting senang.
Dia punya harta tapi senang melorotin harta orang lain. Yang penting senang. Ya. Musola dekat rumah dia kagak pernah ke musola. Kenapa? Capek gue ke musola. Di rumah aja. Itu pun kagak sholat juga. Ya orang kafir. Gitu. Yang penting senang-senang doang kalau orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya orang beriman selalu mempersiapkan diri dia. Kapan aja dia selalu nyiapin diri dia. Karena semuanya itu jadi bekal dia. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, dia katakan apa? Bahwa sesungguhnya tariqul akhirah tawilan. Perjalanan di akhirat begitu kita masuk ke dalam kubur, jalan terus sampai kita masuk ke surga. Tariqan tawilan, jalannya panjang banget. Kalau jalannya panjang, bukan cuma sehari ketika kita piknik, bukan cuma 29 hari ketika kita Piala Dunia gitu. Makanya perlu persiapan yang juga mantap. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen masuk surga, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa maknanya? Kita ketemu insyaallah bulan depan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.